apa, eee, soal seperti ini kalau saya keluar sedikit ya, pernah diteliti oleh salah satu mantan jurnalis hebat dari Chili namanya, Sapa Vergara itu. Dia menemukan kenyataan bahwa dari Romawi kuno sampai dengan saat ini, baik demokrasi liberal maupun demokrasi liberal maupun otoriter, itu hasilnya sama, dua-duanya berpihak kepada oligarki. Oke. Dari dulu. Jadi hampir tidak menemukan jalan keluar. Dia memang menawarkan satu jalan keluar, tapi dia sendiri ragu dengan jalan keluar itu. Akhirnya ya dia bilang, ya kira-kira persis seperti yang Pak Mahfud bilang terakhir itu. Oke, ya partai ini begini, partai politik kita ini ya begini ini, DPR kita begini ini, tapi ya sudah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik DPR seperti itu Ya daripada tidak ada sama sekali gitu. DPR. Memang itu. Anda tahu, Anda jangan berpikir bilang DPR yang hebat-hebat itu ya, kayak di Amerika Serikat itu. Anda tahu, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Undang-undang tentang Bank Sentral Amerika Serikat itu dibikin tahun 1913 gitu ya. Sebelumnya itu Anda tahu nggak undang-undang itu dirancang oleh para oligarki, dirancang di Jekyll Island ya, dan plotnya oleh siapa? Plotnya oleh anggota senat dari Republik namanya Nelson Aldrich. Karena itu undang-undang itu disebut dengan Nelson atau Aldrich Plan. Dan itu banyak sekali. Di kita tidak pernah ada. Di DPR kita ini tidak pernah ada. Kita tidak pernah menemukan undang-undang yang dirancang oleh Anggi misalnya begitu ya. Dan undang-undang itu lalu dipakai nama Anggi sebagai undang-undang. Di Amerika Serikat misalnya, itu kita menemukan misalnya Sherman Act. Itu menunjuk pada anggota DPR dari yang bernama Sherman. Yang memprakarsai undang-undang itu. Undang-undang anti monopoli yang kelak melahirkan apa yang disebut dengan Interstate Commercial Commission. Kemudian Aldrich Plan yang melahirkan undang-undang The Fed. Kemudian ada Clayton Act, undang-undang tarif perdagangan dan segala macam. Jadi, nah memang begini ini. Saya senang sekali Bambang itu menyatakan apa adanya karena itulah kenyataannya. Kejujurannya ya. Kejujurannya itu. Mas Rerangkuti, itu hebat sekali. ini artinya apa nih kalau secara politik kita melihat ini kejujurannya Pak Bambang Pacul dihargai oleh Bang Margarito, artinya saya sih agak sedikit apa ya, sedih, ironis gitu ya. Jadi seburuk itukah kondisi perwakilan kita di DPR mengikuti kepentingan partai ketimbang rakyat? Satu hari kita di MPR ada seseorang pejabat besar, saya tidak usah sebut namanya karena nanti tidak enak itu, tapi itu official. Saya bilang bla bla bla, dia bilang Margarito nggak begitu. Ini Republik, udah deh lu cari aja jadi ketua umum partai, udah beres kok. Udah Jadi kuncinya di ketua umum partai. Iya. Jadi yang mengendalikan negeri ini ketua umum partai. Nah, itu pejabat loh. Dan ya oke, saya nggak mau ngomong nama pejabat itu, Anda tahu semua. Eksekutif saja sudah menyerah. Pejabat, ya oke Mas Rerangkuti. Sebenarnya kalau kita runtut lagi ya sejak tahun 99 pasca reformasi, saya kira untuk anggota legislatif yang boleh disebut paling patuh pada ketua umum itu terjadi di era sekarang ini. Yaitu 2019-2024 gitu. Tahun 99 itu euforianya memang tinggi. Hampir setiap orang itu seperti merepresentasi dirinya sendiri. Bukan partai gitu ya. Itu 99. Bukan representasi diri sendiri, bukan rakyat juga ya, diri sendiri. Iya, yang saya mau katakan itu bisa saja ia merepresentasi suara rakyat, tapi kemandiriannya sebagai anggota DPR itu terlihat. Karena masih euforia reformasi kali ya. Karena ada semangat itu. Ya. Di 2004 menurun, 2009 masih ada terlihat, misalnya kasus Bank Senturi, ada 2-3 orang yang berbeda pandangan dengan praksi, ketika saat itu misalnya, kalau PKS kan setuju ya kan. Misalnya Pak Effendi Hairi kan saat itu berbeda dengan PKB. Dia setuju bahwa ini ada persoalan misalnya gitu ya. 2014 ke 2019 makin konsolidasi ketua umum makin kuat terhadap anggota DPR. Dan 2019 ke 2024 ini hampir kelihatan gak ada celah lagi bagi individu-individu anggota DPR di legislatif kita untuk bersuara berbeda. Bukan hanya persoalan yang terkait dengan profesionalisme mereka sebagai anggota DPR, tapi secara umum keputusan partai politik entah itu di ranahnya di DPR maupun ranahnya di luar DPR itu hampir tidak ada kelihatan. Apa penyebabnya Mas Rey kalau Anda melihat sebagai pengamat politik, kenapa menurun ini? Dari kuat konsolidasi ketua umumnya kenapa?